Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-mukhlisun al-mujahidun al-muttaqun as-salihun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin jamaah Jumat, seluruh tamu Allah yang telah dicatat oleh Allah kehadirannya pada hari Jumat yang berbahagia ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dari hati kita yang paling dalam. Dengan ikhlas kita bersyukur pada Allah. Kemudian mari banyak berselawat untuk Nabi kita, imam kita, pemimpin kita, pemberi syafaat satu-satunya dengan izin Allah di akhirat nanti. Kaum muslimin, marilah kita banyak berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapanpun dan dimanapun, sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Fasma'u qaulallahi subhanahu wa ta'ala kama araftum wa qara'tum wa fahimtum fi suratil Baqarah fi ayati 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa tammim bila akhiril ayah faqra'u. Dalam ayat 185 soal Baqarah ini, kaum muslimin, menjadi landasan teoritis di dalam khutbah kita hari ini. Dalil yang sangat jelas bahwa ada 3 hal yang Allah sebut di dalam fungsi tujuan penurunan Al-Quran itu. Pertama, hudal linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk, menjadi konsep, menjadi pegangan satu-satunya pedoman dalam hidup ini. Jadi jangan kita lagi mencari-cari konsep yang lain. Jangan lagi cari-cari konsep yang lain. Hanya Allah yang lebih tahu, Allah dan Rasul yang lebih tahu apa konsep yang terbaik untuk hidup ini. Tidak ada konsep yang lain. Yang konsep yang lain itu disebut dengan al-wad'i, buatan manusia. Sumbernya dari akal manusia. Pasti lemah itu. Boleh namanya Marxisme, boleh namanya demokrasi, ya, apapun namanya lah. Selain dari konsep yang Allah turunkan, itu lemah. Bagaikan sarang laba-laba yang gak ada kekuatannya. Hudal linnas,
Inilah Al-Quran. Ini harus dulu kita ambil komitmen ini. Jangan lagi ada yang masih meragukan konsep Islam ini. Untuk hidup ini, keselamatan kita, kebahagiaan kita, dunia dan akhirat. Masa ada makhluk yang lebih hebat buat konsep dari Allah dan Rasul? Tidak masuk akal itu. Makanya dari jauh-jauh hari, dari awal penyusunan Al-Quran, dari tartibul suwar wal ayah, yang pertama kali Allah tegaskan, zalikal kitabu la raiba fihi. Boleh nafi, boleh nahi, bisa di situ. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran itu. Jangan ada keraguan sedikit pun, bisa juga. Jadi kalau orang benar-benar mukmin ya, itu kalau memang dia orang mukmin yang benar, di hatinya tertanam sudah bahwanya Al-Quran hanya konsep Islam lah yang satu-satunya yang benar itu. Yang lain itu fata morgana semuanya. Kayaknya bagus, tapi ternyata tidak. Kita sudah merdeka dari tahun 1945 kaum muslimin. Tapi sampai sekarang kita lihat sendirilah bagaimana. Gara-gara dicoret 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Gara-gara kata-kata ini dicoret, sampai sekarang ini menderita kita umat Islam ini. Menderita. Berbagai kemungkaran, berbagai maksiat, berbagai tindakan pidana-pidana. Nggak bisa dihentikan. Hanya dengan kembali ke Al-Quran itulah bisanya. Hudal linnas. Ini gara-gara kita merasa lebih hebat ini ya. Gara-gara kita merasa lebih hebat dari Al-Quran, sehingga konsep Islam ditinggalkan. Nah, ini akibatnya. Kita merasa lebih hebat pula dari Al-Quran. Nauzubillah. Ini yang pertama, hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Jelas di Al-Quran itu, wa bayyinatin minal huda. Kalau secara umum belum paham juga, ada yang rincinya. Ad-dalilul qati'. Banyak penjelasnya. Makanya Al-Fatihah itu baru secara umum ya. Tapi sudah tersimpul semua di Al-Fatihah. Wa bayyinatin minal huda. Nih surat-surat berikutnya. Kalau di dalam Al-Fatihah masih umum na'budu ya. Contoh na'budu. Tapi di surat-surat yang lain dijelaskan na'budu itu apa? Bagaimana caranya? Nah, ini dijelaskan di surat yang lain. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Jadi ini jelas sudah. Bayyinatin minal huda, dijelaskan semuanya di Al-Quran itu. Kemudian juga ada yang ketiga, wal furqan. Furqan minal haqqi wal batil. Al-Quran menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Yang hak contohnya tauhid, qul huwallahu ahad. Yang batilnya adalah asyirku billah, la tusyrik billah. Jangan sesekali mensyirikatkan Allah. Dijelaskan. Contoh lagi, yang baik itu, yang hak itu nikah, yang batil itu zina. Sehingga Allah tegaskan, la taqrabu zina. Jangan dekati zina. Itu yang batilnya. Yang haknya nikah.
Fankihu ma taba lakum minan nisa. Jelas. Maka kapan kita benar-benar lagi mempelajari, mendalami Al-Quran ini? Kapan? Kalau tidak kita ambil komitmen dari sekarang ini. Sekarang saatnya kita bertobat pada Allah atas kelalaian kita kepada Al-Quran selama ini. Tobatlah kita. Ini mumpung kita masih hidup. Ya, mumpung kita masih hidup ini. Betapa banyak orang yang sudah mendahului kita ingin kembali ke dunia ini nih. Tobatlah kita sekarang ini, dan kita bersungguh-sungguh lagi untuk mendalami Al-Quran dan memahaminya dan mengamalkannya. Kalau belum jelas juga, banyak lagi hadis-hadis. Banyak lagi hadis yang menjelaskan tentang segala sesuatu tentang syariat Islam ini. Ambil komitmen, kapan kita dalami hadis-hadis Nabi? Mulai dari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Ambil komitmen, buat jadwalnya. Cari guru, cari mursyid. Nah, namanya thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu. Jadi ya, carilah guru, cari mursyid. Ini kadang di tempat lain ya, bukan di sini ya. Diajak mengaji nggak mau, dibuatkan jadwal mengaji nggak mau hadir. Main HP berjam-jam, nonton video di HP berjam-jam. Mau mendalami ayat dan hadis nggak mau hadir. Nauzubillah. Jadi kita berkewajiban memang mendalami Al-Quran hadis ini, berkewajiban. Kita kenapa tidak mendalam tauhid kita? Sebabnya karena kita tidak mendalami ayat-ayat, hadis-hadis tentang tauhid. Sehingga tauhid kita jadi lemah. Kita mudah dibuat orang kepada kelompok sesat, kelompok yang menyimpang, mudah. Kenapa? Karena tauhid kita tidak mendalam. Terbukti dalam sejarah betapa banyaknya kelompok-kelompok al-firaq al-kharij minal millah, kelompok-kelompok yang keluar dari agama Islam, yang menyimpang dari agama Islam. Banyak terjadi dalam sejarah. Kayak pikiran sekilas kayaknya benar menurut kita. Kita yang gabung dengan kelompok itu, wah ini kayaknya bagus. Padahal tidak benar. Macam-macam kelompoknya. Ada namanya Khawarij, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada Mu'tazilah. Sepanjang sejarah umat Islam ini sudah banyak kelompok-kelompok yang awalnya mungkin karena kejahilan tentang tauhid dianggap itu bagus. Begitu juga tentang syariah. Kenapa syariah kita lemah? Kenapa fikih kita lemah? Pasti sebabnya karena kita kurang mendalami ayat-ayat, terutama tentang fikih. Kalau selagi masih dalam perbedaan fikih antar mazhab dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah, baiklah, masih ada sandarannya. Tapi kan yang heran kadang dibuat aja sendiri. Dinilai dari fikih Syafi'i enggak benar, dinilai dari fikih Hambali tidak benar, dinilai dari fikih Hanafi tidak benar, dibuatnya sendiri. Atau dalam satu ibadah dia gabungkan 4 mazhab tanpa keadaan darurat. Dalam satu ibadah dia buat sekian mazhab. Padahal ada aturannya, kita pindah mazhab itu ada aturannya, seperti dalam keadaan darurat. Kalau tidak, kita harus komitmen dengan mazhab asli kita. Nah ini kadang ada, pernah khatib tegur orang, dinilai dari fikih Syafi'i enggak benar dia, dinilai dari fikih Hambali enggak benar juga dia. Ya. Nah ini perlu kita mendalami ayat-ayat, hadis-hadis tentang fikih.
Rajinlah kita mengaji, rajinlah kita mendalami. Begitu juga tentang akhlak Islamiah. Kenapa lemah sekali umat Islam sekarang ini, lemah akhlaknya, lemah ihsannya. Mudah terjadi salah paham, mudah tersinggung, mudah marah, singgung, bertengkar antar tetangga. Padahal Nabi sudah tegaskan 3 kali, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan kamu mudah marah, jangan kamu mudah marah, jangan kamu mudah marah. Tegas Nabi mengatakan, melarang kita. Ini sedikit tersenggolnya marah, sedikit tersenggol marah. Ini ihsan kita lemah ini, akhlak kita udah lemah sekarang ini. Salah paham kawan, salah tulis kawan dikit marah. Sedikit masalah di grup langsung marah, langsung keluar grup. Macam-macam lah mudah kita ini rusak hubungan interaksi. Akhlak kita ini lemah. Maka Nabi puji orang-orang yang tetap bertahan dengan akhlak yang mulia walaupun dalam keadaan yang sulit. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, mulai dari sisi akidah, kemudian syariah, kemudian akhlak, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, mari kita tingkatkan kualitasnya. Dasarnya jelas, karena kita rajin dulu mendalami, mengaji baik ilmu tauhid, fikih dan akhlak dengan segala disiplin ilmunya. Mari kita ambil komitmen ini. Mudah-mudahan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang telah berusaha untuk kembali kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Bagaikan seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, dan anaknya dari jauh dia lihat berusaha untuk mendekat ke ibunya, tapi anak itu terjatuh karena berbagai keadaan. Dia terjatuh, dia bangkit lagi, dia berusaha lagi berjalan menuju ibunya, dan ibunya melihat dengan penuh kasih sayang. Maka kata Nabi kita, Allah lebih sayang kepada kalian daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Maka walaupun kita kadang terjatuh, tergelincir, bertobat terus kita, berusaha terus bangkit kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan husnul khatimah di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Semoga khutbah kita tentang mari mendalami Al-Quran dan mengamalkannya, mari kita pahami dan mari kita sampaikan dengan sebaik-baiknya kepada keluarga kita. Karena kita para bapak-bapak, para laki-laki akan bertanggung jawab di akhirat nanti kepada seluruh anggota keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi da'i kepada Allah, menjadi mubalik kepada Allah, mengajak semua keluarga kita dan orang lain menuju Allah SWT. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Silakan berdoa di waktu khatib duduk di antara khutbah, karena ini waktu yang doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ajma'ana fi hadzal masjid fi yaumil mubarak fi syahril mubarak syahrul ramadanil mubarak. Faya ayyuhal muslimun, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala aidan
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai khutbah kedua pada hari ini, khatib mengingatkan saja, mari kita pahami bahwa kita umat Islam sekarang ini sedang diserang. Kita umat Islam, saudara-saudara kita di Palestina sedang diserang siang dan malam. Yahudi, Zionis Yahudi memang gak bisa dipercaya. Dari dulu mereka tidak bisa percaya. Nabi mereka bunuh, Rasul mereka bunuh, apalagi orang biasa. Maka oleh karena itu, sebagai bukti kita peduli dengan saudara-saudara kita yang seiman di Palestina terutama sekali, jangan lupa selalu doakanlah kapanpun dan dimanapun. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ancaman. Dalam hadis Nabi katakan, tidak termasuk kelompok kami siapa yang tidak peduli dengan urusan orang Islam. Maka marilah kita bantu saudara kita di Palestina dengan doa minimal sekali. Tapi kalau bisa dengan ekonomi, silahkan lebih baik. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah, saudara kita yang menderita sekarang ini Zionis tidak ada lagi memegang perjanjiannya dalam gencatan senjata. Dia sudah serang kembali saudara kita di Gaza. Mari kita bantu dengan doa sebanyak-banyaknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwan muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwan muslimin wal mujahidin fil Yaman. Allahumma ansur ikhwan muslimin wal mujahidin fi kulli zaman wa fi kulli makan ya arhamar rahimin ya Hannan ya Mannan ya Quddus ya Salam taqabbal du'aana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.